Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 112 Kontes Wajah. Wan Bro, aku tidak pernah menyangka bahwa kau sudah menjadi murid inti sekolah pendengar angin. Kau benar-benar yang terkuat di generasi muda kota ungu emas kita. Kamu memasuki alam origin saat kamu berusia 18 tahun. Kamu benar-benar membuatku mengagumimu. Dengan saudarawan, kali ini, kota emas ungu kita pasti akan mendapat tempat pertama di majelis keunggulan baru. Ketika Wan Wenpeng muncul, para pria dan wanita yang tersisa di aula berdiri dan maju. Mereka tampak cukup dekat dengannya sehingga mereka seharusnya sudah pernah bertemu sebelumnya. Kalian semua, kalian benar-benar terlalu mengagumkanku. Belum lagi banyaknya orang jenius di kota-kota lain, bahkan di kota emas ungu ini, aku, Wan Wenpeng, tidak berani menyebut diriku yang terkuat. Wan Wenpeng menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Namun, dari senyumnya, orang bisa tahu bahwa dia benar-benar menikmati pujian dari orang lain. Oh, ada orang yang lebih kuat dari saudara Wan di antara generasi muda kota emas ungu. Semua orang mengungkapkan keterkejutan. Semuanya, tidakkah kalian tahu bahwa putri sulung penguasa kota emas ungu, Chen Wanxi, telah memasuki alam asal setahun sebelumnya dan menjadi murid inti di sekolah Lingyun? Wan Bro, kamu cukup berpengetahuan luas. Sebenarnya, kami baru tahu tentang ini baru-baru ini jadi kami tidak akan pernah menyangka bahwa kamu juga mengetahuinya. Kedua orang yang mengejek Chu Feng sebelumnya berbicara. Sebagai murid pelataran dalam sekolah Lingyun, jelas, mereka tahu tentang hal-hal yang terjadi di sekolah mereka sendiri. Jadi itu berarti benar. Pada saat itu, beberapa orang lainnya terkejut. Sekolah Lingyun adalah sekolah nomor 1 di Provinsi Azure. Untuk dapat menjadi murid inti di sekolah itu berarti mereka adalah kebanggaan surga. Posisi mereka sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Meskipun Wan Wenpeng juga merupakan murid inti di sekolah kelas 1, tetap saja ada perbedaan yang cukup besar jika dibandingkan dengan murid inti dari sekolah Lingyun. Chen Wanxi memang kuat. Akan tetapi, kudengar bahwa karena ibunya meninggal bertahun-tahun yang lalu, dia pergi dengan marah. Dia tidak pernah kembali ke kota emas ungu selama bertahun-tahun, jadi kukhawatir dia tidak akan kembali untuk pertemuan keunggulan baru tahun ini. Mungkin di matanya, kehormatan atau aib kota emas ungu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Seseorang mendesah dan berkata, "Siapa bilang aku tidak akan kembali?" Namun tepat pada saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar aula. Mereka yang melihat ke sana tercengang. Seorang wanita muda berdiri di luar aula dan menatap dingin ke arah orang-orang yang ada di dalam. Di belakangnya, Chen Hui dan beberapa petugas berdiri di sana. Tanpa banyak berpikir, orang itu adalah Chen Wanxi yang sedang dibicarakan semua orang. Ini. Setelah melihat Chen Wanxi, pemuda yang berbicara sebelumnya memucat dan tidak berani berbicara lagi. "Kakak Wanxi, apakah itu kamu? Apakah kamu mengenaliku, Wan Wenpeng?" Melihat itu, Wan Wenpeng merapikan pakaiannya dan mendekatinya. Tahun itu, ketika Chen Wanxi meninggalkan kota emas ungu, dia masih seorang gadis kecil. Namun sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang ramping. Meskipun perubahan wajahnya sangat besar, aura dingin namun elegan yang istimewa itu masih ada. "Chen Hui, jarak ke kota burung Vermilion cukup jauh jadi mari kita berangkat lebih awal." Namun, yang mengejutkan adalah Chen Wanxi bahkan tidak melihat ke arah Wan Wenpeng dan dia bahkan secara langsung memanggil nama terkenal ayahnya. Menghadapi situasi itu, Chen Hui hanya bisa tertawa datar, lalu ia mengatur kereta kuda untuk bersiap membawa Chu Feng dan yang lainnya ke kota Vermilion Bird. Adapun Wan Wenpeng, wajahnya penuh dengan ketidaksenangan. Dia berdiri di sana dengan tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chen Wanxi akan memperlakukannya seperti itu. Hehe, gadis ini memang sombong. Namun, dia punya banyak alasan untuk merasa bangga. Di sisi lain, ketika Chu Feng menghadapi kejadian itu sebagai pengamat, dia hanya tersenyum tipis karena dia tahu bahwa Chen Wanxi memiliki kultivasi tingkat 2 dari alam origin. Memiliki kekuatan seperti itu pada usia itu benar-benar tidak biasa. Setidaknya, itu sangat langka di dalam sekolah Azure Dragon. Setelah itu, Chen Hui memanggil 10 kereta kuda. Setiap kereta kuda sangat mewah dan di dalam kereta kuda ada berbagai macam makanan lezat. Bahkan ada pelayan yang mentraktir mereka. Dapat dilihat bahwa Chen Hui sangat menghargai Chu Feng dan yang lainnya. Namun setelah dipikir-pikir lebih dalam, tindakannya cukup wajar. Toh, 10 orang ini adalah generasi muda paling luar biasa dalam radius 1000 mil. Setiap orang punya bakat luar biasa dan masa depan mereka tak terbatas. Siapapun dari mereka bisa menjadi orang terkenal yang akan sangat berpengaruh di Provinsi Azure. Pada saat itu, belum lagi kota emas ungu miliknya, mungkin mereka bahkan tidak akan menganggap kota burung Vermilion sebagai sesuatu yang penting. Bahkan sebagai seorang penguasa kota, Chen Hui tidak berani menyinggung orang-orang seperti ini.
Dia hanya bisa menyanjung mereka untuk mendapatkan kesan baik dari mereka. Jadi, di bawah pengawalan tentara kota, 10 kereta mewah menuju kota burung Vermilion. Akhirnya, 5 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Kota Vermilion dibangun sebagian di atas gunung dan tidak semewah yang diharapkan. Itu adalah kota tua dan dipenuhi aura misteri kuno. Kekuatan kota burung Vermilion hampir setara dengan sekolah naga Azure kelas 2. Namun, dari segi status, tidak kalah dengan sekolah kelas 1. Adapun alasannya, tentu saja karena mendapat perlindungan dari dinasti Jiang. Jadi, meskipun mereka adalah para jenius dari mana-mana atau murid dari sekolah-sekolah kelas 1, mereka tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun saat berada di wilayah kota Vermilion Bird. Sebaliknya, mereka bahkan ingin memiliki koneksi dengan kota Vermilion Bird. Tentu saja, di dunia yang didominasi kekuatan, mereka tidak takut pada kota burung Vermilion. Mereka takut pada dinasti Jiang yang berada di balik kota burung Vermilion. Monster besar yang menguasai 9 provinsi. Pada saat itu, di dalam kota Vermilion Bird, di sebuah plaza yang luas dan luas, 20 kelompok kereta berdiri di sana dengan rapi. 20 kota kelas 2 yang dikelola oleh kota Vermilion Bird telah tiba. Ke-20 penguasa kota membawa para jenius muda yang mereka undang dengan hati-hati menuruni kereta kuda. Para murid dari sekolah-sekolah di mana saja, mengenakan berbagai macam pakaian khusus, semuanya berkumpul di tengah alun-alun. Oh, bukankah itu Chen Hui? Sekelompok orang berjalan ke arah Chen Hui dan yang lainnya. Orang yang memimpin adalah seorang yang berwajah gendut, bertelinga besar, dan gendut. Dia adalah penguasa kota kelas 2 dan dia punya sejarah dengan Chen Hui sehingga mereka berdua selalu tidak akur. Ada sekelompok pemuda dan pemudi di belakang si gendut. Mereka semua berwajah sombong dan tidak ada seorang pun di mata mereka. Mereka menunduk dengan sangat buruk sehingga wajah mereka terangkat ke langit. Masalah. Chen Hui sedikit mengernyit. Melihat ke 10 pemuda dan pemudi di belakang si gendut, dia bisa melihat bahwa mereka semua berasal dari sekolah Lingyun. Salah satu dari mereka bahkan merupakan murid inti jadi dia tahu bahwa si gendut akan pamer. Dari cara bicaramu, kita sudah saling kenal sejak lama. Bahkan jika tidak ada apa-apa, tidak bisakah aku datang dan menyapamu? Si gendut tersenyum tipis dan menyipitkan matanya. Ia mulai menilai Chu Feng dan yang lainnya yang berada di belakang Chen Hui. Setelah melihat Chen Wanxi, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan pandangan tidak senang melintas di matanya. Awalnya dia mengira karena dia mengundang begitu banyak jenius yang kuat, dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk sedikit menekan Chen Hui dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejeknya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chen Hui juga mendapatkan murid inti dari sekolah Lingyun. Dengan begitu, cukup sulit baginya untuk berbicara. Namun, saat tatapannya tertuju pada Chu Feng, dia langsung bersukacita dan berkata, Chen Hui, apakah kamu tidak punya orang lain di kota emas ungu milikmu? Mengapa murid-murid dari sekolah naga Azure ada di sini? Jika kamu tidak dapat menemukan orang baik di kota emas ungu, kamu dapat bertanya kepadaku dan aku dapat meminjamkan kalian berdua. Haha. Kata-katanya diucapkan dengan sangat keras dan dia sengaja membiarkan orang-orang di sekitarnya mendengarnya. Memang, ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, orang-orang dari berbagai kota semua mengalihkan pandangan mereka. Setelah melihat Chu Feng, senyum penghinaan muncul dari mulut mereka. Dalam situasi seperti ini, murid-murid dari sekolah kelas 2 benar-benar tidak dapat dibawa. Menghadapi situasi itu, Chen Hui tidak tahu bagaimana harus menegur. Jika bukan karena permintaan Surou, dia tidak akan pernah mau mengundang Chu Feng. Lagi pula, semua kota mengundang murid dari sekolah kelas 1. Hanya kota emas ungu miliknya yang mendapat murid dari sekolah kelas 2. Dari segi harga diri, itu tidak terlalu bagus untuknya. Apakah kamu meremehkan orang-orang dari sekolah naga Azure? Namun tepat pada saat itu, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Melihat ke atas, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Mereka melihat dua wanita cantik berjalan perlahan. Di tubuh mereka, mereka mengenakan pakaian sekolah kelas 2, Azure Dragon School.